dari UPTD SPF SDN Sumber Cantik 1. Hari ini saya akan bertutur yang pastinya sangat seru dengan judul Asal-usul nama Desa Sumber Cantik. Pada zaman dahulu, wilayah yang sekarang menjadi Desa Sumber Cantik masih berupa hutan lebat dan perbukitan sunyi. Pohon-pohon besar tumbuh rapat menutupi jalan. Sementara suara binatang hutan hampir terdengar setiap malam. Hanya sedikit orang yang berani melewati daerah itu karena dipercaya angker dan dihuni makhluk halus penjaga gunung. Di kaki bukit yang sejuk, hiduplah sekelompok kecil pengembara dan petani yang berpindah-pindah mencari tempat subur untuk bercocok tanam. Mereka dipimpin seorang sesepuh bijaksana bernama Ki Dema. Suatu musim kemarau panjang melanda daerah sekitar Bondowoso. Sungai-sungai mulai mengering, tanaman mati, dan banyak penduduk desa lain kesulitan mendapatkan air. Rombongan Ki Dema terus berjalan menelusuri hutan demi mencari sumber kehidupan baru. Setelah berhari-hari perjalanan, mereka tiba di sebuah lereng batu yang dipenuhi semak belukar. Di tempat itulah mereka mendengar suara tetesan air kecil dari sela-sela batu. "Coba bersihkan semaknya," kata Ki Dema kepada para pengikutnya. Setelah semak dibersihkan, tampaklah sebuah mata air kecil yang sangat jernih. Airnya bening dan dingin sekali. Anehnya, walaupun musim kemarau sedang panjang, mata air itu tidak pernah berhenti mengalir. Namun, mata air tersebut sangat kecil, sehingga air hanya bisa diambil sedikit demi sedikit. Karena tidak ada ember atau kendi besar yang dapat masuk ke sela-sela batu. Seorang perempuan tua yang bernama Nyai Mina mengambil sepotong bambu kecil yang bentuknya menyerupai canting, alat untuk mencedok air. Dengan alat kecil itu, ia mengambil air lalu membagikannya kepada rombongan. Semua orang merasa segar kembali setelah meminum air tersebut. "Air ini membawa kehidupan," ujar Ki Dema. Sejak saat itu, setiap orang yang datang ke tempat itu selalu mengambil air menggunakan canting bambu. Mata air itu kemudian dikenal dengan nama Sumber Canting, yang berarti sumber air yang diambil memakai canting. Berita tentang sumber air ajaib menyebar ke daerah sekitar. Banyak orang datang untuk menetap karena tanah di sekitar sumber air sangat subur. Mereka membuka hutan, membuat sawah, dan membangun rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu. Masyarakat percaya mata air itu dijaga oleh penunggu yang baik hati. Karena itu, warga selalu menjaga sopan santun di sekitar sumber air. Mereka dilarang berkata kasar, merusak pohon besar, atau mengotori mata air. Jika ada yang melanggar, konon orang tersebut akan tersesat di hutan atau jatuh sakit. Pada malam-malam tertentu, warga tua mengatakan sering terlihat cahaya samar di dekat mata air. Cahaya itu dipercaya sebagai tanda bahwa penjaga sumber masih melindungi desa. Lama-kelamaan, permukiman itu berkembang menjadi sebuah desa. Untuk mengenang asal mula ditemukannya mata air yang menyelamatkan kehidupan mereka, para sesepuh sepakat memberi nama desa tersebut
beliau diabadikan menjadi leluhur yang sangat berjasa di Desa Sumberjanting. Sampai saat ini masih menjadi ritual Jumat Yasinan yang dikhususkan untuk bujuk demah dan bujuk mina. Selain cerita tentang mata air, masyarakat setempat juga percaya bahwa kawasan sekitar desa pernah menjadi tempat pertapaan orang-orang sakti pada zaman dahulu. Beberapa gua dan batu kuno di sekitar perbukitan sering dikaitkan dengan kisah leluhur dan tokoh spiritual yang menjaga wilayah tersebut. Hingga kini, warga Desa Sumberjanting masih menjaga tradisi menghormati sumber air sebagai simbol kehidupan dan rasa bersyukur kepada Tuhan atas rezeki alam yang tidak pernah habis. Cukup sekian tutur cerita tentang asal mula nama Desa Sumberjanting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.